Alam barzah, ruhnya Bapak Ibu. Nah, kabarnya kita bisa kumpul kembali bersama keluarga, ruhnya nggih, asal misi dan visinya sama ketika di dunia. Amal ibadahnya sama di dunia, nanti ruhnya bisa kumpul kembali dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Meskipun di kuburannya mungkin beda. Kan nonton nggih, bapaknya dikubur di Wonosari, ibunya di Kulon Progo, nonton toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat Isya wa tarawih wal witri Masjid Al-Amal, masjidnya tempat orang beramal yang dirahmati Allah. Sepanjang perjalanan tadi dari rumah saya sampai di sini, saya banyak melihat di pinggir-pinggir jalan ada yang didepankan, ada yang di depan rumah bendera putih. Ada yang polos, ada yang bertuliskan Melayu. Di kampung saya Bapak Ibu di Tegal tidak pakai seperti itu, tapi pakai ngaji-ngaji, pakai speaker. Tapi saya paham berarti ada tanda-tanda kematian atau meninggalnya seseorang. Maka di waktu yang pendek ini saya terinspirasi untuk ikut mencoba membicarakan yang namanya kematian yang masih banyak ditakuti orang, termasuk yang ngomong. Siapa yang tidak takut? Karena belum tahu apa yang akan terjadi nanti, walaupun sudah digambarkan. Yang kedua, mungkin bekalnya belum banyak. Yang ketiga, mungkin banyak sekali yang akan ditinggalkan. Terasa sayang kalau tidak bisa dibawa. Tapi Bapak Ibu, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, pasti kematian akan datang. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Walaupun dulu sering orang tua saya pesan, simbah saya juga pesan, besok ojo dadi tentara, ngonek perang mati dikit. Nyatanya tentaranya nanti saya orang mati-mati. Ojo kerja nang PLN, nundak kesetrum mati. Nyatanya aku sing kerja teng PLN. Malah sing teng omah do mati. Agama gemblekan. Jadi memang tidak bisa dimajukan. Minta mati belum tentu akan diajukan, takut mati belum tentu bisa diundurkan. Di daerah Tejo Kusuman Bapak Ibu, ada seorang istri yang bunuh diri karena suaminya selingkuh dengan mahasiswinya. Stres, bunuh diri. Lehernya diikat pakai tambang, tambangnya dipelangkrah ke teng Belanda niko. Kemudian naik di lift langsung, tapi baca bismillah dulu karena orang muslim sama niat bahwa itu kehendak lillahi ta'ala. Jatuh glojak, orang mati Bapak Ibu. Kok iso? Talinya kedawan.
Nggak bilang saya dulu, kalau bilang tak pas kayaknya. Karena belum takdirnya nggak mati, malah bapak belum tambah lorot tadi. Karena Allah belum mentakdirkan mati. Yang satu lagi terjun ke sumur, jebul sumur resak, ayo orang mati. Karena memang belum mentakdirkan. Jadi kematian itu satu dari the three mysterious problem. Masalah yang misteri, rezeki misteri, jodoh misteri, termasuk kematian. Kematian Bapak Ibu ibarat pohon kelapa yang kadang buahnya sudah tua, coklat, kering, orang tiba-tiba wonten-wonten. Kata ibarat orang yang sudah berusia lanjut 70, 80, kata sing ora mati-mati awet Bapak Ibu. Sebaliknya ada juga seperti buah kelapa yang masih kecil, jenenge bluluk, do tiba, kata nggih. Sama dengan anak-anak kecil, banyak juga yang meninggal karena dimakan apa digigit binatang yang kecil, nyamuk Aedes aegypti, kecil tapi mematikan. Kita mungkin jarang mendengar ada orang mati dimakan harimau, besar menakutkan tapi tidak mematikan. Justru yang kecil yang kadang mengerikan, kecil-kecil cabai rawit. Itulah yang namanya misteri. Maka Bapak Ibu mestinya ini teorinya, termasuk teorinya yang ngomong mestinya tidak perlu takut dengan kematian. Karena sesungguhnya kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal baru dari kehidupan yang baru di alam yang selanjutnya. Sebagaimana kita pernah punya pengalaman, kita sudah berpindah-pindah alam. Dulu kita pernah tinggal di alam namanya alam azali. Kemudian alam azali ditinggalkan pindah ke alam roh. Kroso boten? Ora kroso. Dari alam roh kita tinggalkan masuk ke alam kandungan. Kroso boten? Sing kroso ibu-ibu. Ngerti-ngerti gronjal, usia 7 bulan mulai nendang-nendang, apalagi senengnya nonton Cristiano Ronaldo. Rasa ibu jangan boten kok, jangan santai ngoten jopo karo merokok malah. Lahir dari kandungan pindah ke alam berikutnya, alam dunia. Rasa boten Pak? Boten ngasih bayi kok sing rasa ibu-ibu. Malah do seneng bayinya nangis. Coba nek bayinya boten nangis, waduh putih kabeh. Bayinya nangis malah do seneng. Dan sebaliknya ketika kematian datang, yang nangis malah yang ada di sekitarnya, baik nangis beneran maupun tangisan buaya. Wonten nggih tangisan buaya? Wong pura-pura sedih, berharap entuk warisan. Tapi itulah tangisan. Yang meninggal senyum, kadang senang. Jadi terbalik Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu digambarkan dalam hadis, ke alam-alam berikutnya lebih lama daripada alam yang sebelumnya. Kita nggak merasa tinggal di alam azali, alam roh, kandungan saja nggak terasa, tapi dikabarkan oleh orang tua kita di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari, rata-rata begitu. Kemudian tinggal di dunia, ada yang 40 tahun, 50, 60, rata-rata 60 sampai 70 tahun menurut ukuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah meninggal pindah ke alam berikutnya adalah alam kubur dan alam barzah. Itu lebih lama daripada di dunia Bapak Ibu. Hadis menyebutkan lamanya kita tinggal di alam kubur atau alam barzah selama 15 miliar tahun. Coba Bapak Ibu, di dunia saja 40 tahun terasa lama, apalagi kata Mbah sinten iki Sentul Progo. Mbah Tumul Progo wonten umure 114, jeleh urip njaluk mati ora mati-mati. Nanti nyuwun tulung dokter minta suntik mati, dokter ora gelem, ora mati-mati. Jeleh urip Pak. Kedawan 114 tahun. Besok di alam kubur Bapak Ibu, di alam barzah 15 miliar tahun. Cuma Bapak Ibu begini,
ketika ruh keluar dari jasad kita, maka nanti alamnya berpisah. Jasadnya masuk ke alam kubur, ruhnya masuk ke alam barzah. Di alam kubur membusuk menjadi tanah, karena kita semuanya berasal dari tanah, sama semuanya tanah. Kemarin ada yang nanya, kalau sama-sama dari tanah kenapa sifatnya berbeda-beda? Ya tergantung jenis tanahnya. Dipanggil, kalau sukanya ribut sama tetangga mungkin dulu dibuat dari tanah sengketa. Yang suka membebani orang mungkin dulu dibuat dari tanah longsor dan sebagainya. Itu Bapak Ibu nanti dalam waktu 3 bulan sudah menjadi tanah. Seperti tengkorak kemarin yang baru ditemukan di pinggir jalan di sawah di daerah Putih ini kok. Itu 3 bulan, tahu-tahu konangan sudah tengkorak, sudah jadi tanah badan-badannya. Itu di alam kubur. Alam barzah, ruhnya Bapak Ibu. Nah, kabarnya kita bisa kumpul kembali bersama keluarga, ruhnya nggih, asal misi dan visinya sama ketika di dunia. Amal ibadahnya sama di dunia, nanti ruhnya bisa kumpul kembali dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita. Meskipun di kuburannya mungkin beda. Kan nonton nggih, bapaknya dikubur di Wonosari, ibunya di Kulon Progo, nonton toh? Kuburannya beda, tapi di alam ruh bisa bersama kumpul kalau amalnya sama. Walaupun di dunia kuburannya jadi satu, wonten toh? Wonten di kuburan kadang beli tanah berapa hektar terus dibuat rumah pakai gendeng jadi satu, di situ simbah bapak ibu jadi siji. Kuburannya bareng, tapi bisa jadi di alam barzah berpisah kalau amalannya beda. Jadi yang terpenting Bapak Ibu adalah amalannya sama. Insya Allah di alam barzah nanti kumpul bareng dengan keluarga, bisa bercanda lagi kalau amalnya sama-sama baik bukan buruk. Nah Bapak Ibu, waktu yang lama 15 miliar tahun itu bisa terasa sebentar kalau amalannya baik. Terasa seperti pengantin baru semalam ijab kabul, kok sudah pagi ya, kok cepet banget. Tahu-tahu kiamat masuk surga. Bahkan ukuran kuburan yang 2 kali 1 meter bisa meluas seperti istana, bertebaran cahaya, dan cahaya itu bisa bicara. Ketika ditanya oleh jenazah, kamu siapa? Cahaya ini menjawab, akulah amal-amalmu dulu, akulah doa-doamu dulu, yang dulu ketika dunia Allah belum mengabulkan, sekarang menjadi penerang di kuburan. Terasa jembar kuburannya seperti istana. Tapi kalau amalannya buruk, 15 miliar tahun yang sudah lama menjadi lebih lama sambil menunggu kiamat, dan kuburannya menyempit. Tidak cuma 2 kali 1, lebih menyempit lagi, dan hanya ditemani oleh kalajengking dan kelabang. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita siapkan sekarang untuk menghadapi kematian adalah amal-amal kita yang baik, yang tidak akan putus bila berpisah dengan saudara-saudara kita yang masih hidup. Minimal 3 amal Bapak Ibu. Amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. 3 amal ini yang menghubungkan yang meninggal dengan yang hidup. Hanya 3 ini, minimal ini. Sementara 3 dulu ini ada. Yang kita kaji selama ini di dalam hadis, 3 amal ini yang tidak terputus walaupun sudah meninggal dunia. Jadi orang yang sudah meninggal dunia masih ada hubungan dengan orang yang masih hidup dengan 3 amal ini. Ibarat pohon Bapak Ibu, ada bagian yang ditanam, dipendam di bawah tanah, ada yang di atas. Yang dipendam di bawah tanah adalah akar. Memiliki 3 akar ini. Kalau akarnya kuat, pohonnya kuat, menguatkan yang hidup. Tapi kalau akarnya lemah, tidak bisa menguatkan yang di atas tanah, yang hidup pun tidak kuat, ambruk juga tanaman ini.
Itulah hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan yang hidup, sama-sama mendukung. Maka mumpung kita belum meninggal Bapak Ibu, kuatkan 3 amal ini: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir dari yang hidup. Yang hidup tetap melanjutkan, mewarisi amalan orang tuanya, menjalin silaturahmi, mendoakan orang tuanya. Jangan jaga kayak orang lain. Seringkali kalau ada yasinan, ada tahlilan, sering minta tolong pada tetangga. Boleh saja, nggak apa-apa minta tolong tetangga. Tapi jangan sampai anak-anaknya, keluarganya sibuk di belakang ngurusi wetan sama jajan, malah nggak yasinan. Terbalik Bapak Ibu, utamakan anak lebih utama dulu. Mendoakan orang tuanya, melanjutkan tali silaturahmi dengan saudara-saudara dulu yang sudah dijalin dengan orang tuanya. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita hendak meninggal, sebaiknya meninggalkan wasiat. Sebaiknya pula wasiatnya tidak berat-berat, ringan-ringan saja, agar tidak memberatkan orang yang masih hidup, anak keturunan kita. Pengalaman Bapak Ibu kalau bagi waris, sebaiknya dipesankan dulu, tapi jangan dibagi dulu. Contoh yang sering jadi masalah, misalnya nih, kadang bapaknya meninggal, ibunya masih hidup, warisnya dibagi dulu. Mohon maaf, biasanya ibunya kaliran. Karena sudah dibagi-bagi, anaknya bek-bekan, masih ngurusi kue-kue, ibunya malah kaliran. Padahal ibu masih punya hak waris 1/3 atau 1/6. Jadi mendingan dipesen dulu, diwasiatkan, tapi jangan dibagi dulu. Syukur kalau ada jaminan, rawat dulu ibu atau bapak yang masih ada. Kalau sudah tiada, baru boleh dibagi. Ini hati-hati Bapak Ibu, masalah sepele tapi menjadi perkara yang besar. Nah Bapak Ibu, sekelumit tentang kematian yang harus kita waspadai. Artinya tidak takut-takut amat, tapi jangan berani-berani amat. Orang sering takut mati karena sering salah menempatkan dunia di hati, menempatkan akhirat di tangan. Terbalik Bapak Ibu, harusnya menempatkan dunia di tangan, menempatkan hati di hati ya, menempatkan akhirat di hati. Jadi kata orang bijak begini Bapak Ibu, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan kematian di pelipis matamu atau di pelupuk matamu. Coba dijawab Bapak Ibu yang keras. Jadikan dunia di, jadikan akhirat di, jadikan kematian di pelupuk. Bangunannya keluar. Ini matamu ibu, untuknya matamu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.